Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel kami, Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD AM Parikesit. Nah, untuk apa saja lowongannya, seperti biasa mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya yang membutuhkan, kali aja ada posisi yang dibutuhkan di rumah sakit ini. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman langsung masuk ke website dari Rumah Sakit Parikesit. Tetapi di sini kita akan menginformasikan yang di Instagram terlebih dahulu ya. Di Instagram sendiri, di sini untuk Instagramnya sendiri yaitu rsamp.id ya. Jadi sedang membuka informasi rekrutmen dari RSUD AM Parikesit ya. Cuma di sini tidak ada informasi lowongannya, yaitu untuk informasi selanjutnya di sini yaitu dengan masuk ke website dari Rumah Sakit RM Parikesit yaitu di rsamp.kukarkap.go.id. Maka kita akan menelusurinya ya. Untuk informasinya tinggal teman-teman klik di sini saja ya untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi di Instagram sudah ada informasinya, website dari RAM Parikesit. Nah, untuk informasinya sendiri di sini teman-teman bisa melihat di sini ya, ada informasi karir juga. Nah, ini ada informasi lowongan atau teman-teman tinggal scroll langsung ke bawah ya. Di sini ada informasi pengumuman penerimaan tenaga profesional Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Haji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara. Tinggal teman-teman klik di sini saja untuk yang lebih mudah, atau teman-teman tinggal klik yang di informasi dan karir, sama saja ya. Nah, untuk informasinya untuk lebih lanjut silahkan teman-teman klik yang di sini ya. Ada dua pilihan, yang pertama ada info lebih lanjut kelengkapan, dan di sini untuk download surat pernyataan ya. Jadi nanti ada surat pernyataan untuk dilampirkan di lamaran. Jadi silakan teman-teman tinggal download saja di sini ya. Nanti untuk form pernyataannya seperti ini ya. Kita lihatkan terlebih dahulu untuk informasi dari form pernyataan. Nah, di sini ada surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIK, kemudian tempat tanggal lahir dan alamat. Di sini ada poin-poinnya ya. Dan di sini jangan lupa nama lengkap tinggal diedit saja di sini namanya kali, kemudian nanti tanda tangan dan dikasih materai. Kemudian di sini juga jangan sampai kemudian di sini juga diisi ya teman-teman semua. Di sini ya, bisa kecil bisa besar semua. Nah, seperti, dan yang lainnya juga diisi kemudian di save, kemudian nanti teman-teman tinggal di print dan di scan begitu ya untuk surat pernyataannya. Kemudian kita kembali lagi di informasi lowongannya ya. Di sini tinggal klik saja. Nah, di sini ada pengumuman penerimaan tenaga profesional BLUD ya atau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara. Nah, ini untuk informasi lowongannya bisa teman-teman lihat di websitenya ya. Di sini ada yang pertama ada perawat, yaitu lulusan S1 nurse dan D3 keperawatan ya. Jadi ada dibuka keduanya ya, S1 nurse. Di sini jumlah formasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 orang. Di sini kode formasinya KP.01, jangan sampai lupa ya jika teman-teman lulusan S1 nurse. Dan untuk D3 keperawatannya sendiri ini ada 8 orang untuk kode formasinya yaitu KP.02. Kemudian untuk penata anestesinya sendiri ini lulusan D3 penata anestesi, D4 penata anestesi ya. Jumlah formasi yang dibutuhkan 1 orang, kodenya formasinya PA.03. Kemudian selanjutnya ada rehabilitasi medik. Ini kualifikasinya pendidikan yaitu minimal D3 terapi wicara sebanyak 1 orang yang dibutuhkan. Kode formasinya TW ya, atau terapi wicara .04. Dan selanjutnya akuntansi minimal D4 akuntansi sebanyak 1 orang dan kode AT.05. Nah, di ini untuk total formasi sendiri ada 18 orang ya teman-teman semua. Nah, ini untuk jadwal tahapan seleksinya di sini sudah ada ya, yaitu yang pertama di sini pengumuman penerimaan seleksi berkas lamaran di sini atau pemanggilan seleksi wawancara serta kompetensi bagian bidang. Di sini rentang waktunya yaitu dari tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2021. Nah, untuk website atau media resmi dan website RSUD Parikesit di sini yaitu di http ini ya
rs.amp.kukarkap.go.id. Silahkan teman-teman untuk bisa mengirimkan lamaran, nanti dikirim dalam bentuk satu file PDF. Jadi lamaran teman-teman semua digabungkan menjadi satu file PDF, kemudian dikirim ke subkepegawaian01@gmail.com. Kemudian di sini untuk kodenya nanti teman-teman silakan bisa memasukkan kodenya di subjek juga ya. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi berkas atau tes kompetensi dan wawancara nanti tanggal 12 Maret 2021. Jadi masih ada waktu yang lumayan panjang ya. Untuk media resmi ini dan website RSUD Parikesit hampir sama ya, di rsamp.kukarkap.go.id, atau teman-teman nanti bisa mengunjungi dari website dari Rumah Sakit Parikesit. Nah, untuk tes psikometri atau MMPI dan pemeriksaan kesehatan nanti tanggal 15 dan 16 Maret 2021 di RSUD AM Parikesit dengan petugas MMPI dan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi sendiri ini nanti tanggal 19 Maret 2021 di website resmi dari RSUD AM Parikesit, yaitu di rsamp.kukarkap.go.id ya teman-teman semua. Ini untuk persyaratan sendiri ini ada banyak sekali ya. Yang permohonan ditulis dengan tinta hitam ya, atau diketik yang ditujukan kepada PLT Direktur RSUD Haji Muhammad Parikesit Tenggarong Kutai Kartanegara dengan perihal permohonan pegawai PLUD tenaga profesional RSUD Haji Muhammad Parikesit Tenggarong sebagai tenaga jadi perawat atau anestesi atau terapi bicara atau akuntan ya, serta mencantumkan nomor kontak atau WA yang bisa dihubungi. Nanti teman-teman dihubungi melalui nomor tersebut ya. Jadi saya tekankan lagi buat teman-teman untuk mengetik ya. Jadi ada yang menyuruh untuk mengetik ataupun menulis tangan, itu harus teman-teman pahami ya, agar teman-teman lolos dalam seleksi administrasi dari RSUD ataupun tempat yang akan teman-teman lamar ya. Dan ini ada warga negara Indonesia berumur minimal 18 tahun dan maksimal 45 tahun per 31 Desember 2020 ya. Kemudian ini pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar dengan latar merah ya. Latar merah jangan biru ya. Di sini sudah menyebutkan merah, jadi teman-teman harus memperhatikan benar-benar persyaratannya ya. Fotokopi EKTP ya. Jadi jika tidak mempunyai EKTP, pokoknya yang surat keterangan pernah rekam KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan daftar riwayat hidup ditulis dengan tinta hitam ya, atau diketik yang berisikan identitas diri, riwayat pendidikan, pekerjaan dan pelatihan. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan juga ya. Jadi di sini bisa diketik dengan tinta hitam atau ditulis dengan tinta hitam ataupun diketik dengan tinta hitam yang berisikan identitas, riwayat pendidikan dan pekerjaan dan pelatihan. Begitu ya. Jika teman-teman tidak memiliki pengalaman pekerjaan, tidak usah diisi begitu ya. Dan selanjutnya ada fotokopi ijazah dan transkrip nilai ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian di sini selanjutnya yaitu surat keterangan lulus dan surat keterangan pengganti jasa. Ini tidak berlaku ya buat teman-teman semua yang baru lulus dan baru mendapatkan surat keterangan lulus. Dan surat keterangan verifikasi jasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ya, atau institusi teman-teman semua. Kemudian surat keterangan kepolisian, kemudian badan sehat ya, dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, surat pernyataan tidak menjadi bagian anggota atau pengurus partai ya. Jadi nanti surat pernyataannya nanti bisa teman-teman diunduh di website dari Rumah Sakit ini ya. Tadi teman-teman ini ya, atau tadi kita sudah membahasnya di sini ya. Jadi ini adalah surat tidak pernah ini ya, yang terakhir. Jadi tidak pernah menjadi anggota atau pengurus politik. Jadi teman-teman silakan bisa mendownload ini nanti di websitenya Rumah Sakit AM Parikesit yang tadi sudah kita arahkan. Nah, untuk persyaratan khususnya di sini untuk tenaga kesehatan intinya memiliki surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku sampai dengan tahun 2022. Dan fotokopi sertifikat pelatihan ya, seperti BDCLS yang masih berlaku sampai tahun 2022 sebanyak 1 lembar ya. Kemudian untuk tenaga perawat dan penata anestesi ya, jadi
maksimal fotokopinya satu-satu. Dan bagi tenaga akuntansi diutamakan mempunyai mampu mengoperasionalkan Microsoft Office ataupun komputer begitu ya. Dan IPK kelulusan minimal 7,5 bagi tenaga penata anestesi dan terapi bicara. Kemudian IPK 3 untuk formasi perawat dan akuntan. Untuk ketentuan penerimaan lamaran sendiri di sini silakan teman-teman berkas lamaran di scan asli ya. Jadi jangan fotokopi kemudian di scan, tapi file aslinya yang di scan ya. Kemudian di sini yang selanjutnya silakan teman-teman menyatukan dalam satu file ya, nanti dikirim ke subkepegawaian01@gmail.com dengan subjek email ini kodenya ya, jadi kode R2021, ini R ya, kode R2021, kemudian strip jenis dan kode formasi, jadi kemudian nama teman-teman semua ya, nanti di subjek email. Nah untuk kode formasinya yang ini ya, kode formasi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada nama ya, jadi contohnya seperti ini di subjek email. Dan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi nanti akan dihubungi oleh petugas dari panitia seleksi ya. Kemudian proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, dan berhati-hatilah terhadap bentuk penipuan yang mengatasnamakan penyelenggaraan rekrutmen. Jadi teman-teman jika dimintai uang itu berarti adalah penipuan. Dan ini untuk surat dan berkas lamaran yang telah disiapkan secara berurutan dimasukkan dalam map dengan mencantumkan kode formasi di pojok kanan ya. Tenaga perawat map warna merah, kemudian penata anestesi dan terapi bicara map warna kuning, dan akuntan map warna hijau. Jadi teman-teman mengirimkan email terlebih dahulu, yang setelah di scan itu, kemudian yang di scan itu file berkas aslinya silakan teman-teman dibawa ya saat teman-teman lolos tes administrasi ya. Untuk ini ada tenaga perawat nanti berwarna merah ya untuk mapnya, penata anestesi dan terapi bicara map kuning, dan akuntan berwarna hijau. Kemudian surat dan berkas lamaran tersebut pada poin D akan diserahkan kepada calon pelamar masuk ke tahap seleksi wawancara dan kompetensi bagian bidang jika teman-teman lolos begitu ya. Mungkin seperti itu. Di sini juga silakan teman-teman tinggal mendownload untuk surat pernyataannya, sudah disediakan kolom komentarnya ya. Mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang setelah dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya membutuhkan dan ada posisi yang dibutuhkan sehingga teman-temannya bisa bekerja. Nah mungkin itu saja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.